Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Purwasaputra. Saya dari program studi Manajemen Informatika, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya mau menjelaskan tentang judul TA saya, yaitu Sistem Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi yang sudah dirancang. Pertama, kita ke web browser, kemudian kita tuliskan alamat yaitu simonef.ruangtunggu.ac.id dan kemudian kita akan masuk ke halaman login. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang pengguna jurusan, yaitu pengguna jurusan yang bertugas untuk membuat laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran. Di sini pertama saya akan login dengan username dan password jurusan. Kalau sudah login dengan akun yang terdaftar, di sini kita akan diarahkan ke halaman home jurusan. Di halaman home jurusan di sini terdapat jurusan yang terdapat dalam akun jurusan beserta jabatan, nama, dan juga NIP. Kemudian di halaman home ini terdapat tampilan tulisan yaitu tujuan monitoring dan evaluasi dan hasil monitoring dan evaluasi. Kemudian untuk membuat laporan monitoring dan evaluasi, kita ke navbar Formonef. Dalam Formonef ini terdapat yaitu jurusan, program studi, semester, dan tahun ajaran. Untuk membuat laporan Monef, pertama kita akan memilih jurusan. Kita akan memilih misal jurusan teknik kimia sesuai dengan jurusan yang akun jurusan yang login. Di sini akan pilih program studi, akan kita pilih teknologi kimia industri dan juga semester. Saya pilih genap. Untuk tahun ajarannya 2018-2019. Untuk kesimpulan di sini terdapat simpulan yang akan diinputkan oleh jurusan, yaitu berupa angka dalam persen. Kita akan misal inputkan yaitu angka 10%, di sini 10%, di sini 10%, 10%, 10%. Selanjutnya kalau sudah mengisi form yang disediakan, kita akan memilih button simpan untuk menyimpannya ke dalam file dalam bentuk PDF. Kita mulai dulu, buka folder, kemudian akan kita lihat hasilnya, yaitu di sini terdapat tatap muka 10% perkuliahan selama 1 semester. Di sini terdapat angka yang sudah kita inputkan tadi di dalam membuat laporan Monef. Selanjutnya kita akan pilih button selanjutnya. Di halaman selanjutnya terdapat rekap awal semester. Di sini terdapat item Monef yang akan dijadikan untuk laporan Monef, kemudian keterangan ada atau tidak ada, jumlah, dan juga keterangan dari jurusan tersebut. Misal di sini kita isi keterangan ada dan juga kita masukkan jumlah, misal 17. Untuk halaman selanjutnya kita akan diarahkan ke lampiran awal semester. Di sini terdapat lampiran-lampiran yang akan diupload oleh pengguna jurusan dalam membuat laporan Monef. Untuk simpulan dan rekap Monef pembelajaran sebelum perkuliahan, kita akan mengupload file yang sudah kita inputkan tadi dan juga kita download. Kita pilih rekomendasi tadi dan juga untuk ini kita akan upload file dengan nama rekap awal semester. Kemudian di sini kita akan masukkan file yang sudah kita siapkan untuk membuat laporan. Bahan ajar. Misal di sini ya kita inputkan jadwal mengajar. Jadi sini sama. Sini masukkan RPS. Dan selanjutnya kontrak kuliah.
Selanjutnya denah atau ruang teori. Selanjutnya denah lab. Kalau sudah, kita akan klik button selanjutnya. Kemudian di sini kita akan diarahkan untuk mengisi rekap tengah semester sama dengan rekap awal semester, yaitu berisi monef, keterangan, dan juga jumlah. Di sini akan kita inputkan ada, kita misal inputkan dengan 12 dan juga keterangan mata kuliah. Kemudian di sini 10 mata kuliah, di sini 7 mata kuliah, di sini 8 misal kita inputkan orang, dan juga di sini 9 kita inputkan orang, di sini kita masukkan 12 mata kuliah, dan di sini akan masukkan 10 mata kuliah. Selanjutnya kalau sudah, kita akan klik button simpan untuk menyimpannya ke dalam file dengan format PDF. Kita download. Kita akan lihat hasilnya. Di sini terdapat tabel laporan sesuai dengan item dan juga keterangan dan jumlah yang kita inputkan tadi. Selanjutnya kita akan ke fase selanjutnya. Selanjutnya di sini terdapat lampiran data monef pembelajaran tengah semester. Di sini sama dengan lampiran awal semester. Dalam rekap ini kita akan masukkan file yang sudah kita buat tadi dan juga kita download. Selanjutnya di sini terdapat file yang sudah kita siapkan untuk membuat laporan monef. Masukkan untuk realisasi, misalkan realisasi capaian di sini. Di sini kehadiran dosen, realisasi kehadiran mahasiswa, laporan tindak lanjut, keterlambatan UTS, dan juga yudisium tengah semester. Kita akan klik button selanjutnya. Kemudian di sini terdapat rekap monef pembelajaran akhir semester. Di sini sama dengan tengah semester dan awal semester, rekap tadi kita masukkan keterangan dan juga jumlah. Di sini kita masukkan keterangan 17 orang. Di sini 9 orang. Di sini 3 orang. Di sini akan misal kita pilih tidak ada, maka jumlah dan keterangan kita akan kosongkan. Kemudian di sini kita akan inputkan 17 mata kuliah, 12 mata kuliah, 7 orang, dan juga 6 mata kuliah. Kemudian kalau sudah, kita akan simpan untuk menyimpannya ke dalam file dengan format PDF. Kita download ke folder. Di sini terdapat file dengan rekap akhir semester. Kemudian kita klik button selanjutnya untuk beralih ke halaman selanjutnya. Untuk halaman selanjutnya terdapat rekap akhir semester yang sama dengan rekap awal dan juga rekap tengah semester. Di sini rekap akhir semester kita akan pilih rekap yang sudah kita buat tadi. Dengan nama rekap akhir semester. Kita misalnya inputkan di sini dokumen, terus kita masukkan laporan yang sudah disiapkan. Di sini misal realisasi capaian. Sini kehadiran dosen. Sini kehadiran mahasiswa.
Di sini tindak lanjut temuan. Di sini proses penilaian, pelaksanaan UAS, sini tabulasi kuesioner, dan juga di sini laporan yudisium akhir semester. Kemudian kalau sudah, kita klik button selanjutnya. Kemudian di sini terdapat lampiran evaluasi untuk memasukkan file selanjutnya. Kita masukkan file evaluasi kinerja. Kalau sudah, kita simpan. Kemudian laporan tersebut, monef tersebut sudah selesai dan sudah bisa kita lihat untuk datanya. Untuk user jurusan kita bisa melihat data monef yang sudah kita buat. Misal tadi untuk jurusan teknik kimia dan juga program studi teknologi kimia industri, kita bisa lihat datanya. Kemudian di sini akan tampil lampiran-lampiran yang sudah kita upload tadi. Di sini kita dapat menyimpan file yang sudah kita buat. Di sini terdapat file yang sudah kita masukkan tadi. Di sini juga terdapat rekap awal, rekap tengah, dan juga rekap akhir semester, dan juga evaluasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yaitu user KJM, yaitu kantor penjaminan mutu. Pertama kita login untuk memasukkan username dan juga password. Di sini terdapat halaman dengan tampilan kantor penjaminan mutu dengan nama yaitu user KJM yang sudah login, NIP, pegawai, dan juga username. Di sini KJM sebagai perannya yaitu dapat melihat laporan monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan jurusan. Untuk melihatnya kita akan ke menu data monef. Kemudian di sini terdapat list laporan monef yang sudah dibuat oleh jurusan di Politeknik Negeri Malang. Misal di sini kita akan lihat data laporan monef yang sudah kita buat. Di sini sama dengan data monef yang ada di jurusan. Ini terdapat file-file yang sudah diupload oleh jurusan, kemudian kita bisa simpan. Misal kita simpan download. Kemudian kita buka folder. Di sini terdapat rekap awal dengan nomor yaitu unit yang sudah dibuat. Di sini terdapat tabel yang sudah diinputkan oleh jurusan tadi untuk membuat laporan monitoring dan evaluasi. Sekian penjelasan user jurusan dan KJM dari saya. Untuk user pembantu direktur dan admin akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang aktor pembantu direktur. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Arnaldo Saryanto dari kelompok tugas akhir Simonef. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mulai dari halaman utama, halaman login untuk Pudir. Selanjutnya kita masukkan untuk username dan passwordnya. Username dan password sudah disediakan oleh admin sebelumnya. Lalu lakukan login. Nah, jika berhasil akan masuk ke dalam halaman utama atau halaman home untuk halaman user Pudir. Di halaman utama, halaman Pudir terdapat profil dari Pudir tersebut.
mulai nama, NIP, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya untuk menjelaskan tujuan monitor dan evaluasi dan hasil monitor dan evaluasi. Kemudian ke halaman selanjutnya, ke data Monef. Kita klik data Monef. Nah, untuk data Monef sendiri, data Monef jurusan, jadi Budir dapat melihat seluruh data Monef yang sudah diunggah oleh seluruh jurusan. Jadi Budir dapat melihat dan mengunduh. Ini untuk isinya sendiri, ada jurusan, program studi, semester, dan tahun ajaran. Nah, untuk lihat data ini, Budir dapat melihat data keseluruhan dari jurusan tersebut. Kita kasih contoh untuk teknologi informasi. Kita lihat datanya. Kita klik, setelah akan muncul pada halaman detail data. Detail data Monef jurusan. Nah, di detail jurusan ini terdapat lampiran-lampiran yang sudah diunggah oleh jurusan sebelumnya. Jadi ini untuk detail keseluruhan data, mulai dari data awal semester, ada beberapa lampiran-lampiran yang sudah diunggah, data tengah semester, data akhir semester. Jadi untuk keseluruhan data yang sudah diunggah. Nah, untuk Budir sendiri dapat mengunduh hasil laporan yang sudah diunggah oleh jurusan. Setelah itu kita buka, kita lihat hasil dari unggahan jurusan teknologi informasi. Jadi di sini ada data lengkap. Setelah diunduh, Budir dapat melihat hasil dari unggahan tersebut dalam bentuk PDF. Nah, ini untuk data simpulan pada data awal semester. Sudah berbentuk PDF. Dan untuk lampiran-lampiran selanjutnya sama. Jadi kita download untuk rekap Monef pembelajaran akhir semester. Download. Kita buka. Nah, ini untuk data rekap Monef pembelajaran akhir semester. Ini sudah menjadi data PDF yang sudah diunggah sebelumnya oleh jurusan. Itu untuk detail data dari data Monef jurusan teknologi informasi program studi manajemen informatika. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktor admin.
Jadi sebelumnya kita masuk ke dalam halaman login, kita masukkan username dan password. Ini untuk halaman awal jika sudah masuk ke halaman admin. Yang pertama ada halaman simpulan dan rekomendasi. Jadi untuk halaman simpulan yaitu seluruh data simpulan yang sudah diunggah oleh seluruh jurusan. Jadi untuk admin dapat melihat keseluruhan dari data simpulan. Selanjutnya untuk rekap mengenai pembelajaran sama dapat melihat keseluruhan dan dapat melihat hasilnya juga. Nah, jadi dari keseluruhan data yang sudah diunggah sebelumnya, rekap pembelajaran tengah dan akhir sama. Selanjutnya untuk evaluasi dan kinerja dosen, jadi untuk evaluasi kinerja dosen sama. Jadi untuk admin dapat melihat keseluruhan data dari evaluasi kinerja dosen dan dapat mendownload juga hasil dari unggahan tersebut. Jadi untuk admin dapat melihat dan mengelola keseluruhan data lampiran yang sudah diunggah oleh jurusan. Selanjutnya untuk kelola data user. Yang pertama kita masuk ke kelola data user jurusan. Jadi ini untuk keseluruhan data. Di halaman ini admin dapat mengelola mulai dari mengedit data jurusan, kepala jurusan, ketua jurusan, juga dapat menghapus dan menambahkan. Kita coba untuk menambah data user jurusan. Kita coba. Jadi untuk mengisi mulai dari NIP, nama, kita pilih jurusan apa, kita kasih contoh tata niaga, jadi ketua jurusan, username kita di oke, berikan password. Dan tambahkan foto. Kita pilih fotonya. Kita pilih fotonya. Setelah itu kita submit untuk menambahkan data admin untuk jurusan, data user untuk jurusan, mohon maaf. Kita submit. Jadi akan tambah seperti ini data yang kita masukkan tadi.
Jadi untuk edit profile sama seperti tadi, kita coba untuk edit profile. Nah, di sini bisa kita mengedit atau mereset hasil dari data user, kelola data user untuk jurusan. Kita submit. Nah, akan berubah. Selanjutnya kita coba untuk delete. Nah, akan terhapus. Selanjutnya kita akan masuk ke kelola data user Pudir. Jadi untuk kelola data user Pudir sama, kita tambahkan, kita bisa mendelete juga data Pudir, data user Pudir. Nah, cuma di sini ada perbedaan di ini, ada perbedaan di jabatan. Kita tinggal pilih membantu direktur dan kita submit seperti itu. Untuk KCM dan admin sama, hanya berbeda saat milih untuk jabatan atau user level. Untuk KCM sama seperti Pudir. Selanjutnya kita ke halaman kelola data user admin. Nah, untuk data admin kita tambahkan. Kita tambahkan data user admin. Nah, untuk admin sendiri sama. Tinggal kita menambahkan untuk jabatannya sebagai super admin seperti itu. Jadi untuk ke 4 ini hanya berbeda untuk jabatannya. Selanjutnya kita menjelaskan kelola data item Monef. Kita buka untuk data item Monef awal semester. Jadi di sini kita bisa menambahkan data item yang akan mungkin ada perubahan dari ketentuan dari KCM atau kantor penjaminan mutu di Polinema. Jika ada perubahan, kita tambahkan data. Kita masukkan itemnya, kita beri contoh, kita tambahkan. Kita tambahkan, kita submit. Nah, akan tambah pada nomor sebelah sini. Untuk admin dapat mengelola data item, bisa menambahkan, bisa mengedit dan mendelete. Kita coba delete. Akan muncul seperti ini. Jika yakin, oke. Akan hilang untuk data kita tambah tadi. Nah,
akan hilang. Untuk selanjutnya, kelola data Monef tengah semester. Nah, untuk tengah semester sama, menambahkan juga caranya sama dengan yang dilakukan tadi untuk data awal semester. Jadi tinggal menambahkan saja, akan menambah. Dan juga untuk item Monef akhir semester juga sama, penambahannya juga sama, datanya juga sama. Jadi untuk admin dapat mengelola item-item yang sudah diberikan oleh ketentuan oleh KJM. Kita masuk ke akhir semester. Nah, seperti ini. Sama juga untuk penambahan, mengedit dan mendelete. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tambah program studi. Menambahkan data program studi. Nah, ini untuk datanya. Coba kita tambahkan. Ini jadi untuk admin dapat mengelola atau mengurangi, menambah atau mengedit program studi yang ada di Politeknik Negeri Malang. Kita buka, jadi kita masukkan nama prodinya, kita masukkan, kita pilih jurusannya, lalu kita submit. Program studinya akan menambah jadi teknik mesin. Nah, ini. Jadi masuk di sini nomor 22 teknik mesin. Ini untuk menambahkan jika ada penambahan program studi baru yang ada di Polinema. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk menambahkan jurusan, untuk menambahkan data jurusan. Kita buka dulu. Jadi sama, admin juga dapat mengelola data jurusan. Tinggal jika kita ingin menambahkan atau perubahan yang ada tambahan jurusan yang ada di Polinema. Nah, kita tinggal masukkan nama saja, nama jurusan, dan kita submit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menambah tahun ajaran. Jadi untuk setiap pengunggahan laporan selalu menurut tahun ajaran yang sekarang. Jadi kita tambah tahun ajaran. Jadi admin dapat mengelola data tahun ajaran, bisa menambah, bisa menghapus atau mengedit. Kita tambahkan, masukkan 2020, 2021. Kita submit. Nah, akan tambah seperti ini. Jadi admin dapat menambah atau mengelola data tahun ajaran.
dapat menghapus, mengedit, dan menambah. Jadi untuk halaman ini, user admin. Jadi admin dapat mengelola data dari keseluruhan simpulan yang sudah diunggah oleh jurusan-jurusan, mulai dari simpulan, rekap monef pembelajaran awal semester, rekap monef pembelajaran tengah semester, dan seterusnya. Jadi admin juga dapat mengelola data user, menambahkan jika dibutuhkan, dan data-data yang lain seperti program studi, kelola data item, dan tahun ajaran. Jadi terima kasih untuk sekian untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.